Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya dan masih dengan saya Muhammad Reski. Nah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu merakit dunia visual teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya dunia visual kayak gitu. Nah langsung saja teman-teman, dari dunia visual ini sudah pasti identiknya dengan film. Nah, film itu apa sih teman-teman? Oke, saya jelaskan ulang dan saya jelaskan kembali. Nah, film itu merupakan hasil kolaborasi antara seni, teknologi, dan manajemen yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan teman-teman, tetapi juga bisa menjadi sebagai media komunikasi budaya dan sosial teman-teman. Nah, proses pembuatan film melibatkan banyak tahapan yang sistematis teman-teman. Di antaranya adalah penulisan skenario, pembuatan storyboard, breakdown script, hingga perencanaan anggaran dan manajemen produksi teman-teman. Nah, setiap tahapan itu pasti memiliki peran penting teman-teman untuk mewujudkan ide menjadi karya audiovisual yang terencana, efisien, dan berkualitas teman-teman. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ingin tahu lebih dalam, simak terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Di dalam teknik pembuatan skenario teman-teman, penulisan skenario atau penulisan naskah film di Indonesia umumnya ya teman-teman, itu memiliki atau memakai struktur 3 babak teman-teman, 3 babak. Yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua itu ada konflik, yang ketiga itu ada resolusi teman-teman. Nah, dibutuhkan 3 babak ini agar apa sih teman-teman? Agar cerita lebih menarik, karakter yang realistis, penting untuk membangun emosi para penonton teman-teman. Nah, selanjutnya ada resolusi ini adalah elemen visual seperti warna dan pencahayaan digunakan untuk memperkuat makna cerita. Jadi nggak asal naruh resolusi gambar gitu loh teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ada storyboard teman-teman. Storyboard itu adalah sebuah rangkaian sketsa yang menggambarkan alur cerita film sebelum syuting dimulai teman-teman. Nah fungsinya ini ada banyak teman-teman. Fungsi dari storyboard adalah sebagai panduan visual bagi sutradara dan tim produksi untuk mempermudah proses pembuatan film teman-teman. Nah fungsinya itu yang pertama ada perencanaan visual, komunikasi tim, serta efisiensi produksi teman-teman. Nah selanjutnya ada elemen-elemen yang ada di dalam storyboard teman-teman. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada frame atau panel. Nah yang kedua itu ada deskripsi adegan teman-teman. Yang ketiga itu ada informasi teknis, dan yang keempat itu ada panah pergerakan teman-teman. Nah selanjutnya itu jenis-jenis shoot dalam storyboard teman-teman. Jadi nggak asal shoot ya teman-teman. Nah di dalam storyboard ini ada beberapa yang shoot jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada extreme long shoot, yang kedua itu ada long shoot, yang ketiga itu ada medium shoot, yang keempat ada close up, yang kelima ada extreme close up teman-teman. Nah, adapun proses dari pembuatan storyboard ini memiliki beberapa proses teman-teman yang menurut saya juga relatif panjang. Yang pertama itu ada analisis skenario, yang kedua ada breakdown scan, yang ketiga ada sketsa kasar, yang keempat ada refinement, dan yang kelima ada review dan revisi teman-teman. Nah, teman-teman selanjutnya apa aja sih manfaat dari adanya storyboard ini? Nah, baik di sini saya akan jelaskan teman-teman. Makna atau manfaat adanya storyboard dalam produksi film. Yang pertama itu kita bisa menghemat biaya. Yang kedua itu bisa meningkatkan sebuah kreativitas seni yang ada di dalam film. Yang ketiga itu ada memperjelas visi. Yang keempat bisa menjadi dokumentasi, dan yang kelima itu bisa menjadi sebuah representasi teman-teman. Nah selanjutnya ada breakdown script dan breakdown budget teman-teman. Mungkin ini masih jarang didengar di telinga teman-teman. Jadi breakdown script itu adalah sebuah tahap persiapan produksi dimulai dengan script breakdown, yaitu proses membedah skenario final ke dalam breakdown sheet untuk mengetahui semua kebutuhan saat syuting teman-teman. Jadi dari sini nih tim bisa menentukan kebutuhan dari jumlah pemain, kostum, make up, sehingga properti teman-teman sampai estimasi biaya. Nah tahap ini penting karena menjadi dasar penyusunan anggaran teman-teman dan jadwal syuting teman-teman. Nah selanjutnya ada breakdown budget teman-teman. Nah breakdown budget adalah estimasi budget film
tahap penting, menjadi salah satu tahap penting untuk mengatur semua kebutuhan produksi teman-teman, dari pra hingga pasca produksi teman-teman. Nah, perhitungan anggaran dilakukan lewat script breakdown teman-teman, dan syuting schedule untuk mengetahui waktu, lokasi, jumlah pemain, kostum, makeup, dan properti. Nah, data ini membantu menghitung honor, konsumsi, dan perlengkapan di lokasi teman-teman. Nah, adapun beberapa komponen, yaitu yang pertama ada scan, cast, extras atau atmosfer, wardrobe, makeup, properti, interior dan eksterior, day and night, serta scan description teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada manajemen film teman-teman. Nah, manajemen itu bisa ada juga loh di dalam film. Nah, tujuannya itu adalah berproses untuk mengatur dan mengelola seluruh tahapan pembuatan film, mulai dari ide, penulisan naskah, pembentukan kru, hingga distribusi ke penonton teman-teman. Nah, adapun beberapa tahapan dalam produksi film itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu pembangunan atau perencanaan, yang kedua itu ada praproduksi, yang ketiga itu ada produksi, yang keempat itu ada pasca produksi, dan yang kelima itu ada distribusi teman-teman. Jadi hal-hal yang tadi saya jelaskan adalah beberapa elemen penting yang ada di dalam film teman-teman, baik dari sebelum film itu dibuat, yaitu tadi dari tahap perencanaan teman-teman. Ini membangun kita menentukan ke arah film ini menjadi lebih baik ke depannya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.